halo, selamat sore. Senang sekali hari ini bisa hadir di event yang hari ini kita sedang laksanakan ya. Nah, jadi pertama saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman SML One. Thank you sudah ya berkolaborasi gitu ya. Jadi kita akan coba membahas satu topik yang menurut saya itu cukup menarik, yakni adalah Digital Marketing Skills Unit in 2022 gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari sesi hari ini, teman-teman yang hari ini hadir, itu bisa melakukan persiapan untuk menyambut 2022 nih. Oke, nah sebelumnya saya akan coba perkenalkan diri dulu. Saya akan coba munculkan slide-nya ya. Iya. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Oki Barus. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi di Universitas Pelita Harapan. Selain itu, saya juga aktif sebagai Creative Director di JMP Creative Consulting. Itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang production house. Kemudian yang ketiga itu saya banyak ngobrol mengenai digital marketing ya. Jadi mudah-mudahan apa yang di-share untuk kesempatan hari ini itu bisa menambahkan insight untuk teman-teman semua untuk kesempatan hari ini. Nah, topik hari ini yang bakal kita bahas itu adalah Digital Marketing Skills Unit in 2022. Oke, mudah-mudahan slide sudah oke ya. Nah, jadi teman-teman, supaya pembahasannya terstruktur, saya akan coba bagi 3 nih pembahasannya. Oke, mulai dari yang pertama saya sebut judulnya The Past, yang kedua saya sebut judulnya adalah The Present, dan yang ketiga saya sebut judulnya itu adalah The Future. Oke, nah jadi kita akan coba bahas ketiga hal ini nih. Jadi kita bisa tahu latar belakangnya dulu, baru kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan ke depan. Oke, nah jadi slide-nya sudah muncul sepertinya. Oke, nah jadi, bisakah ini? Oh ya, sudah ya. Oke, nah kita mulai dulu yang pertama nih. Kita bakal bahas The Past dulu ya. Nah, yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 yang saat ini itu kena kepada kita semua tentunya ya, itu sudah mengubah landscape kerja kita semua. Iya kan? Itu sudah mengubah landscape kerja. Di slide di depan Anda bisa melihat itu di mana-mana sekarang kita harus mengimplementasikan remote working. Dampaknya apa? Dampaknya justru sekarang kita mengalami yang namanya tren pekerja itu menyebar. Kalau dulu kita dibayar untuk berada di satu titik, tapi kemudian sekarang itu sudah menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi pandemi itu kemudian mengakibatkan, oke, slide-nya sudah ready. Iya, ini ya, saya coba majukan dulu slide-nya beberapa. Sepertinya. Oke ya, di situ saja. Iya, oke, terima kasih. Nah, jadi yang kedua itu ada yang namanya akselerasi digitalisasi, teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah otomatisasi. Jadi ini adalah percepatan-percepatan yang terjadi di kondisi pandemi. Oke. Nah, tetapi teman-teman, yang menarik di sini, perubahan yang terjadi itu tidak hanya ada di bidang yang seperti yang kita alami. Ini terjadi di semua bidang hampir. Kalau dulu, teman-teman itu bisa melihat slide yang di depan. Oke. Nah, slide di depan ini, teman-teman bisa melihat nih, kalau dulu sebelumnya orang-orang itu sudah tidak terbiasa menggunakan online consultation. Karena apa? Karena dulu ada batasan ya. Jadi dokter itu kalau misalkan mengeluarkan resep, dia itu harus ketemu orangnya, mereka harus interview dan melakukan banyak hal gitu kira-kira. Tetapi dengan adanya pandemi, itu maka yang terjadi justru adalah online consultation tuh. Iya kan? Nah, yang kedua teman-teman, itu yang terjadi saat ini, dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan itu pun terjadi perubahan yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau dulu kita mengajar harus tatap muka dan seterusnya, tetapi sekarang semuanya dituntut untuk menjadi serba online. Para dosen, para pengajar itu dituntut menjadi seorang content creator saat ini. Oke. Nah, jadi itu juga yang hal yang terjadi ya. Bahkan ada juga sekarang beberapa isu yang terjadi itu mengenai Zoom fatigue gitu. Nah, Zoom fatigue itu apa sih? Zoom fatigue itu ketika kita berada melaksanakan berbagai pertemuan online, itu kita merasa mulai penat. Oke. Nah, jadi variabel-variabelnya itu semakin banyak yang perlu kita pertimbangkan di kondisi yang seperti sekarang ya. Nah, telecommunicating software juga itu hal yang terjadi yang saat ini cukup meningkat secara signifikan. Kemudian itu ada lagi yang namanya OTT, over the top, atau mungkin disingkat dengan OTT ya. Di situ adalah layanan konten untuk entertainment. Nah, jadi
saya yakin teman-teman yang saat ini itu hadir, itu ada banyak yang mungkin berlangganan brand tertentu, Molha untuk lihat Ronaldo contohnya. Atau mungkin langganan ya Disney Plus untuk lihat Marvel, atau mungkin langganan Netflix untuk lihat Money Heist dan seterusnya. Nah, itu juga terjadi di industri entertainment gitu ya. Jam 7, jam 8 malam, kalau teman-teman juga ingat, sekarang udah banyak yang menggunakan waktu-waktu tersebut untuk live broadcast di Instagram. Itu juga sudah mulai berubah juga, sudah mulai ke arah situ. Kemudian yang berikutnya e-commerce itu sudah tidak dipungkiri lagi. Itu angkanya naik dengan signifikan. Dan yang ketiga itu indoor fitness equipment. Dan yang ketiga itu adalah online banking. Jadi makin kesini orang sudah makin terbiasa untuk menggunakan perlengkapan banking gitu kira-kira. Nah, jadi itu hal yang sudah terjadi nih di masa lalu. Nah, bahkan kalau misalkan kita lihat dari, nah di slide yang berikut ini, teman-teman juga bisa lihat tuh bahwa untuk restoran itu juga sudah ada tren yang lain lagi. Namanya adalah cloud kitchen. Kalau dulu banyak restoran berlomba untuk membuka cabang-cabang, tetapi kalau sekarang yang dibuka itu adalah cloud kitchen itu deh. Nah, kita juga bisa lihat nih penelusuran drive-thru kuliner itu naik 140% nih saat di kondisi pandemik. Jadi orang-orang yang cari browsing itu juga naik 140%. Kemudian penelusuran keyword makan di mobil itu juga naik 35%. Dan yang terakhir itu adalah pengeluaran untuk memesan makanan itu secara online itu naik secara 97%. Nah, jadi artinya apa? Artinya zamannya ini sudah sangat shifting. Oleh karena itu, tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Ben, keberadaan kita di online itu menjadi sebuah keharusan di kondisi yang sekarang ini. Tetapi sebenarnya dampak COVID-19 yang terjadi saat ini, itu saya tidak meninggalkan sebuah ketakutan. Karena apa? Karena di psikologi ternyata ada yang namanya post-traumatic growth namanya. Apa itu post-traumatic growth? Post-traumatic growth itu adalah kemampuan seseorang bertransformasi menjadi lebih positif setelah dia melewati masa-masa krisis. Transformasi seseorang menjadi lebih positif ketika dia melewati masa-masa krisis gitu. Nah, jadi hal ini dibuktikan dari masa ke masa, teman-teman. Contohnya apa? Nah, contohnya sekarang yang teman-teman lihat itu, lukisan di depan itu adalah judulnya Starry Night, teman-teman. Starry Night itu ditulis oleh Van Gogh. Kalau kita telusur, ketika Van Gogh menulis ini, ternyata itu ketika di suatu kondisi ketika ia sedang mengalami tekanan psikologis di Saint Mary. Oke, contoh lainnya mungkin kita lihat ya. Di sini adalah satu album The Beatles, namanya Strawberry Fields Forever. Ternyata kalau kita telusur, lagu ini diciptakan oleh John Lennon ketika dia juga mengalami yang namanya tekanan psikologis. Jadi sedang kondisi di mana pressure gitu ya. Dan bahkan kalau teman-teman lihat yang di slide berikutnya ini, kondisi Perang Dunia Kedua juga mengakibatkan apa? Mengakibatkan banyak hal. Kita bisa lihat banyak penemuan-penemuan yang bagus di situ, seperti contohnya antibiotik, kemudian vaksin flu itu juga dikeluarkan di situ, bom atom di situ, nuklir dan cikal bakal komputer juga di situ. Jadi artinya apa? Teman-teman yang hadir hari ini semuanya, ketika kita mengalami kondisi krisis seperti ini, pandemi seperti ini, jangan khawatir. Karena apa? Karena ada yang namanya adaptasi yang bisa dilakukan oleh manusia. Oke? Itu adalah kondisi masa lalu, teman-teman. Itu adalah kondisi the past ya. Sekarang kita coba lihat the present-nya seperti apa, ya kan? Nah, tadi sekarang kita sudah masuk ya ke masa-masa di mana kita didominasi di bidang digital. Seperti slide yang di depan teman-teman bisa lihat. Kalau mungkin teman-teman mau tahu itu mengenai digital marketing itu adalah apa saja, itu teman-teman bisa lihat beberapa list yang sudah familiar yang ada di depan. Mulai dari search engine marketing, SEO, karena ada loh perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini hanya ngandalin SEO doang tuh, supaya dia bisa dicari, dia ketemu dan kemudian bisa melakukan selling gitu kira-kira ya. E-commerce itu sudah pasti, email marketing, oke, tadi Pak Ben juga ada bahas beberapa hal mengenai email marketing, nanti kita akan coba lihat lagi. Kemudian ada website, kemudian pemasaran menggunakan sosial media itu juga menjadi satu hal yang sudah kita ketahui, tetapi ada satu riset yang menurut saya menarik nih. Kalau teman-teman mungkin, karena saya kebanyakan ngobrolin mengenai konten ya, saya kebanyakan buat untuk konten. Nah, kalau teman-teman tanya nih, kira-kira konten seperti apa sih yang bakal perform untuk di 2022? Kita coba lihat hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Tim Elmore, Next Gen Expert, gitu kira-kira ya. Nah, jadi sebenarnya ini seperti riset pedang bermata dua, teman-teman, di mana ada plusnya, ada minusnya. Nah, kita lihat aja ya risetnya seperti apa. Nah, di situ dituliskan youth today are growing up in a scene. Oke, scene merupakan sebuah akronim, teman-teman.
Akronim itu adalah apa? S, speed. Oke, slow is bad. Angkatan yang sekarang ini bisa melihat segala sesuatu yang lambat itu cepat. Nggak heran kenapa banyak orang yang ingin segala sesuatu yang express instan. Oke, dan C, convenience. Hard is bad. Segala sesuatu yang sulit sebisa mungkin dihindari. Iya kan? Tidak menghibur, sulit itu buruk dikatakan. Dan yang ketiga nih, E, entertainment. Boring is bad. Tidak menghibur itu nggak asik. Oleh karena itu kita bisa lihat pendekatan konten yang selalu dilakukan itu segala sesuatu daya serapnya itu hanya 3 detik. 3 detik kita tidak terhibur, kita swipe up, swipe up, swipe up, dan seterusnya. And nurture, risk is bad. Lebih baik main aman dibanding ambil resiko. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah E, entitlement atau labor is bad. Kerja keras itu kalau bisa dihindari. Nah, teman-teman, itu adalah karakteristik orang-orang di generasi sekarang nih. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Tidak heran kita bisa banyak melihat, salah satunya adalah yang saat ini teman-teman sedang saksikan nih, ya kan? TikTok overtakes YouTube average watch time in US and UK. Jadi waktu orang untuk menonton TikTok itu sudah melampaui YouTube. Oke, tidak heran kenapa saat ini orang-orang itu bisa mengambil keputusan untuk investasi sesuatu yang besar berdasarkan video 15 detik. Oke. Nah, ditambah lagi kondisi berikutnya adalah tingkat literasi Indonesia di dunia itu cukup rendah. Oke. Nah, jadi ini makanya tadi saya bilang ada pedang bermata dua. Kalau kita lihat dari sisi konten itu adalah sebuah hal yang mungkin harus kita lakukan atau mungkin dari adalah hal yang harus kita perhatikan tentunya ya. Nah, itu dia. Nah, ditambah itu adalah kondisi yang terjadi di masa kini. Nah, kondisi apa lagi sih yang terjadi di masa kini? Nah, salah satu yang cukup umum, familiar terjadi itu adalah seperti yang kegiatan kita lakukan sekarang. Hybrid event as the new normal. Itu akan menjadi terus panjang untuk ke depannya. Nah, sedikit menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ben di sebelumnya, bahwa makin ke depan, implementasi yang namanya AI itu semakin lama semakin tinggi, teman-teman. Itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan kembali. Nah, banyak orang beranggapan bahwa AI itu adalah seperti robot, mesin yang mobil jalan sendiri, self-driving car, dan seterusnya gitu ya. Well, itu satu hal. Tetapi dalam dunia pemasaran itu juga sudah mulai banyak dipakai. Nah, tadi Pak Ben cerita banyak tuh mengenai data. Jadi memang kunci utamanya untuk mengimplementasikan mengimplementasikan AI ini adalah datanya dulu nih. Oke, supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang baik gitu kira-kira ya. Dengan menggunakan AI ini tadi, maka apa yang bisa kita dapatin? Salah satu yang sudah ada itu adalah targeted marketing. Oke, targeted marketing. Jadi kita bisa mentargetkan nih secara spesifik. Kalau kita memasarkan suatu barang, ini orang yang ini mesti kena nih. Oke. Nah, apalagi yang bakal terjadi, yang sedang terjadi saat ini? Kalau teman-teman melihat nih, untuk konten, ya kan? Nah, untuk konten marketing, itu juga kebanyakan kalau di era sebelumnya itu melakukan riset dan seterusnya. Well, itu satu hal. Tetapi di depan ini saya coba lemparkan satu buah tools, mungkin teman-teman setelah ini bisa coba nih, namanya Answer the Public. Jadi nanti teman-teman bisa coba ketikkan keyword, dan kemudian dia bakal melemparkan, kalau di sini di slide nggak kelihatan, tapi setelah ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia ngasih tahu apa yang disampaikan orang mengenai hal tersebut. Di situ saya ketikkan metaverse saja, gitu kan. Kemudian muncul banyak sekali pertanyaan. Jadi kalau kita buat konten, mungkin kita bisa mengacu ke situ tuh. Apa yang mau kita bahas? Selama ini mungkin bingung kan, apalagi ya yang mau saya bahas ya gitu. Nah, ini bisa kita pakai nih. Data itu menjadi salah satu makanan utama saat ini ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pakai nih. Nah, apalagi yang paling umum yang sudah dilakukan, identifikasi micro influencer. Bagi teman-teman yang pakai jasa influencer, biasanya bingung, ini cocok nggak ya gitu ya, untuk jadi influencernya kita. Nah, dengan tools-tools yang lain, itu bisa teman-teman, tools AI ini bisa membantu teman-teman buat keputusan, wah ini cocok nggak influencernya. Oke? Dan tadi juga Pak Ben sudah sampaikan mengenai AI in CRM juga gitu ya. Jadi implementasi dalam marketing itu bakal naik ke satu level nih. Oke, kalau kemarin kita sudah tahu mengenai implementasi pemasaran, ini naik nih ke level AI-nya gitu ya. Nah, bahkan tidak heran presiden kita kemudian sudah mewacanakan juga ya bahwa ada banyak profesi yang bakal digantikan oleh robot, dan itu sangat doable sebenarnya ya.
di slide yang ada di depan itu ada banyak profesi, mungkin saya nggak bisa bacakan, nanti teman-teman bisa pause aja videonya ketika diulang kembali mungkin. Itu ada banyak profesi yang mungkin akan digantikan oleh AI itu tadi ya, oleh robot ya. Sebenarnya AI-nya itu bukan serta-merta robot yang bergerak gitu, tetapi ada banyak hal untuk membuat keputusan saat ini sudah bisa digantikan oleh sistem. Kalau teman-teman gampangnya gini deh, kalau dulu ngerjain tugas akhir, berapa bulan waktu yang dibutuhkan? Mungkin ada 3, 4 bulan atau bahkan 1 tahun gitu. Nah, kondisinya sekarang mengerjakannya itu sudah sangat cepat. Kita tinggal kasih input yang benar, dia proses, dia kasih kesimpulan kepada kita. Selesai. Oke. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi akan banyak hal yang digantikan. Justru dari statistik yang ada di depan, kita bisa melihat tren rekrutmennya makin turun tuh. Oke. Nah, itu yang sedang terjadi. Dan bahkan di depan ini ada benar ya, ini ada banyak risetnya. Salah satu riset mengatakan banyak pekerjaan yang bakal hilang. Meskipun McKinsey bilangnya seperti ini. McKinsey bilangnya ada pekerjaan baru nih yang menggantikan. Problemnya satu. Kenapa saya bawa topik ini hari ini? Apakah kita bisa fit? Apakah kita bisa mengisi lowongan kerja baru tersebut? Nah, itu yang pertanyaannya. Memang benar, ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan baru, dan katanya banyak. Tetapi masalahnya satu, bisa nggak kita ngisi gitu ya ke pekerjaan-pekerjaan tersebut? Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan? Adaptasi kuncinya. Oke, nah saya akan langsung masuk ke sebagian ini nih. Nah, oke, iya, saya akan langsung masuk ke bagian the future-nya. Oke, apa sih yang bakal mungkin terjadi ke depannya gitu ya? Tiba-tiba thank you. Sorry, kepencet ya. Nah, saya balik dulu. Oke. Nah, apa sih yang bakal terjadi ke depannya? Nah, yang bakal terjadi ke depannya itu memang kita agak sulit ya mereka-reka apa yang terjadi di masa depan. Tapi paling tidak, kita itu bisa lihat apa yang harus bisa kita lakukan saat ini. Oke, nah kita coba lihat dulu ya. Nah, ini adalah sebuah data nih pada kuartal tahun kedua, tahun 2020 teman-teman. Ada 495 juta orang di seluruh dunia atau 14% dari tenaga kerja itu mengalami pengangguran saat ini. Oke, siapa mereka? Mereka itu 3. Ada yang fresh grad, ada yang working parents khususnya mom, kemudian yang ketiga itu adalah low skills people. Oke. Nah, jadi itu yang kena dampak pada waktu 2020 sebelumnya. Nah, tetapi yang menarik World Economic Forum kemudian menuliskan satu buah data kembali nih. Satu buah data tersebut adalah, nah ini dia. Oops. Saya coba next slide ya. Oke. Nah, apa yang dituliskan oleh World Economic Forum? 50% employee will need reskilling. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa 50% dari employee-nya kita semua itu perlu melakukan pelatihan. Pelatihan untuk meningkatkan skills-nya. Jadi, skills yang kita miliki saat ini 5 tahun ke depan tuh mesti langsung di-upgrade. Kalau enggak kita bakal langsung ketinggalan. Itu tadi saya bilang 85 juta pekerjaan tergeser nih gitu ya. Nah, tetapi apakah kita bisa fit in ke situ ya? Nah, saya juga ada data ini dari penggunaan kartu prakerja nih. Oke, ternyata kebanyakan digunakan untuk cara membuka bisnis-bisnis yang contohnya salah satunya adalah kopi. Kemudian ya apa yang terjadi kalau semua orang masuk ya ke bisnis tersebut? Mungkin bakal jadi overcrowd. Oke, harga kopi murah dan seterusnya gitu. Jadi intinya kita butuh peningkatan skills. Saya bakal tutup di sini nih. Skills apa yang bakal kita butuh. Nah, sebagai penutup, ini juga sama, saya ambil dari World Economic Forum, setidaknya ada 10 skill. Kalau teman-teman sedang kuliah atau teman-teman sedang mempersiapkan diri 2022, apa yang perlu saya lakukan? Setidaknya ada 10 hal, ada 10 opsi yang bisa teman-teman tingkatkan. Oke? Nah, yang pertama itu ada yang namanya analytical thinking. Oke, analytical thinking and innovation itu adalah kemampuan gimana kita bisa menganalisa. Jadi datanya ini banyak kan? Justru problemnya kita adalah gimana caranya kita connecting the dots. Itu tadi ya, ada banyak tools tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ben yang bisa kita eksekusi untuk hal tersebut. Dan yang kedua, active learning tentunya. Jadi kita harus menjadi generasi pembelajar. Yang pembelajarnya itu udah nggak bisa seperti dulu nih, nggak bisa kita belajar selesai, graduate, kemudian dan nggak bisa seperti itu. Tetapi kita harus aktif terus upgrade dirinya. Skillsnya banyak, skillsnya macam-macam. Nah, upayakan kuasai technical skills tersebut ya. Apakah analisa,
penggunaan tools, software, dan lain-lain. Complex problem solving, itu skills ketiga. Ketiga, itu adalah critical thinking. Berpikir secara kritis, mudah disebutkan, tetapi tidak mudah untuk dieksekusi gitu ya. Creativity, originality, dan juga inisiatif, itu menjadi skills berikutnya. Kemudian leadership, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tan, saya pikir ya. Dan juga social influence. Yang ketiga berikutnya itu adalah technology use, penggunaan teknologi. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru terkait teknologi, itu bisa langsung dieksekusi tuh. Nah, kemudian mengenai desain, resilience, stress, tolerance, dan flexibility, dan yang terakhir itu adalah reasoning, problem solving, dan juga ideation. Oke. Nah, jadi untuk menutup, untuk menutup apa yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam tahun 2022? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencoba mencari tahu ke dalam diri kita sendiri dulu nih. Toolsnya banyak dan toolsnya itu berkembang terus teman-teman. Oleh karena itu kita perlu memilih kira-kira di bidang apa yang bakal kita dalami dengan lebih baik sehingga kita bisa dapat menyambut 2022 yang lebih baik. That's it untuk saat ini. Thank you.